Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu lalu kalian memahami pengertian dari turunan, bahwa turunan itu pada dasarnya adalah hasil dari laju perubahan dari sebuah limit. Maka kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian memahami tentang turunan fungsi aljabar. Konsep turunan menggunakan limit itu sedikit lumayan kalau kalian belum memahami. Tapi ke depan insya Allah akan saya sederhanakan khusus untuk turunan fungsi aljabar. Ada beberapa penyelesaian berkaitan dengan turunan fungsi aljabar ya. Ada dengan aturan substitusi, kemudian ada aturan rantai, dan hal lainnya. Akan saya jelaskan di kemudian. Jika N bilangan rasional, A dan C konstanta, sedangkan f aksen X turunan pertama dari fx, maka berlaku rumus turunan. Jika fx sama dengan C konstanta, maka turunan pertamanya adalah 0. Contoh misalnya fx sama dengan 3, maka turunan pertama dari 3 adalah 0. Jelas ya? Contoh misalnya, misalkan y sama dengan 10, maka y aksen atau turunan pertama dari y itu sama dengan 0. Pokoknya setiap turunan dari sebuah konstanta itu dipastikan 0 hasilnya. Maka yang kedua, jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan, nah ini pangkat ya, pangkat n ini dikali koefisien ya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi turunan pertamanya adalah n kali x pangkat n kurang 1. Contoh misalnya tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat. Ya, maka turunan pertamanya adalah 2 kali 1 ya, 2 kali 1 kali x pangkat 2 kurang 1. Berarti 2 kali x pangkat 1 atau sama dengan 2x. Nah, jadi turunan pertama dari x kuadrat adalah 2x. Tentukan turunan pertama dari x pangkat 3 misalkan. Maka turunan pertamanya adalah 3 kali 1 atau 3 kali x pangkat 3 kurang 1. Pangkat 2 berarti 3x kuadrat. Jadi turunan pertama dari x pangkat 3 itu sama dengan 3x kuadrat. Contoh terakhir untuk konsep yang kedua ini. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 10. Maka turunan pertamanya adalah 10x pangkat 9. Maka bentuk yang ketiga, jika fx sama dengan a kali x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah, ini sebetulnya sama dengan bentuk yang kedua, cuman a-nya itu dia bisa lebih kecil atau bisa lebih besar dari 1. Tentu dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Misalkan jika fx sama dengan 2x kuadrat, maka turunan pertama dari fx 2x kuadrat berarti pangkatnya 2 kali koefisien 2, 4. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, 2 kurang 1, 1. Sehingga turunan pertamanya adalah 4x. Jadi turunan pertama dari 2x kuadrat itu sama dengan 4x. Contoh lainnya, misalkan y sama dengan
3x 3 kali x pangkat 3. Maka turunan pertamanya adalah 3 kali 3 9. Kemudian pangkatnya 3 kurang 1 2. Berarti 9x kuadrat. Jadi turunan pertama dari 3 kali x pangkat 3 itu sama dengan 9x kuadrat. Nah, ini contohnya di sini ya. Kalau tadi saya tanpa melihat teks ini. Nah, ini bentuknya bentuk yang ketiga ini kalau saya lihat. Koefisiennya itu lebih dari 1. Tentukan turunan dari fx sama dengan 6 kali x pangkat 4. Maka fx sama dengan 6 kali x pangkat 4. Berdasarkan rumus, berarti di sini a-nya 6, kemudian n-nya 4. Ya, koefisiennya 6, pangkatnya 4. Sehingga 4 kali 6 kali x pangkat 4 kurang 1 sama dengan 24x pangkat 3. Jadi sekali lagi, pangkat kali koefisien kali variabel, kemudian pangkatnya dikurangi 1. 4 kali 6 24 kali x kali x-nya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. 4 kurang 1 3. Jadi hasilnya adalah 24x pangkat 3. Turunan fungsi trigonometri ini saya lewat karena ada di kelas 12 MIPA peminatan. Jadi nanti akan ketemu juga ini untuk jurusan MIPA, kecuali jurusan keagamaan ini tidak akan dibahas. Sifat-sifat turunan suatu fungsi. Fx sama dengan C kali Ux. Maka turunan pertamanya adalah